Rosita, calon guru penggerak angkatan 4 dari SD Negeri Kemarun 3, Kabupaten Brebes. Kali ini saya akan memaparkan modul 1.1.a.9, yaitu kombinasi antar materi, kesimpulan, dan referensi pemikiran belajar Dewantara. Nah, di modul ini ada 3 pertanyaan yang harus saya jawab, yaitu diantaranya yang nomor 1, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Nah, menurut saya, kita sebagai guru hanya berfokus pada aspek didiknya saja. Pusat pembelajaran masih terfokus pada guru, kurang mampu menuntun dan menemukan pengembangan potensi, minat, dan bakat anak. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Saya berusaha atau akan melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran secara menyeluruh, mencakup ranah kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan psikologis. Selanjutnya, dalam proses pendidikan dan pengajaran, kita harus berpusat pada murid atau student centered learning. Dan kita juga harus menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga anak dapat mencapai keselamatan dalam ragamnya, kebahagiaan dalam jiwanya. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas dapat mencerminkan pemikiran belajar Dewantara? Menurut saya, yang pertama yaitu membuat kesepakatan kelas sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan merdeka belajar. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan memahami karakteristik, potensi, minat, dan bakat anak. Selanjutnya, melakukan proses pembelajaran yang kreatif dipadukan dengan nilai kebudayaan sehingga tumbuh karakter anak yang berbudi luhur. Nah, selain itu, juga mengkonstruksikan kembali proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran belajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya. Nah, maka dari itu, kita harus mulai dari diri, berawal dari hal kecil, menerapkan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Manusia adalah makhluk yang berbudaya, sehingga pendidikan perlu dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai kebudayaan. Setelah kita menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah, maka kita akan membentuk siswa menjadi profil pelajar Pancasila. Yaitu profil pelajar Pancasila ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, teman-teman, kesimpulan dan penjelasan dari materi yang saya paparkan ini yaitu tujuan pendidikan sebagai upaya memerdekakan manusia agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan pendidikan sebagai upaya untuk memerdekakan manusia sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Maka, tugas pendidik adalah menuntun tumbuh kembangnya potensi-potensi peserta didik dan menawarkan pengetahuan dalam suatu pembelajaran. Sesuai dalam perspektif pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai aktivitas mengasuh. Dasar dari proses belajar adalah aktivitas berpikir atau olah pikir. Berpikir tentang makna dan nilai hidup membentuk manusia yang merdeka secara utuh dan penuh. Itu tadi pemaparan dari saya modul 1.1.a.9
koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.